Uqbah bin Abi Mu'ayyid Asy-Syaqi. Berdirilah Uqbah, dia ambil itu kotoran, dia bawa, dia lemparin ke Nabi Muhammad. Nabi lagi sujud. Kulit yang suci, yang lalat pun tidak hinggap di kulit tersebut. Yang keringatnya pun lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak akan pernah tersentuh neraka. Kulit yang kita damba-dambakan untuk kita sentuh. Kulit yang mi'raj sampai langit ke-7. Kulit ini dilempari kotoran, saudara. Tahu ada yang komentar, itu kenapa tuh Habib-Habib kok ngumpain orang? Nabi kan gak pernah nyumpain orang. Paul, kenapa lo gak ngomentarin orang yang zalim? Kenapa yang ditolimin lo ributin, saudara? Betul. Betul. Padahal ada contohnya dari Nabi Muhammad. Ada kalanya boleh seperti itu, saudara. Sekarang baru aku yakin, aku tenang. Kau betul-betul pewaris Nabi Muhammad. Karena kau mewarisi resikonya Nabi Muhammad, saudara. Siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, khususnya 6 syuhada, mudah-mudahan dibongkar semuanya oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Al-Mahbub Ali bin Abdul Qadir bin Sahil, begitu pula Al-Habib Hasan Al-Aidrus, tidak lupa pula bibi kami tercinta Sahibul Bait, ibunda dari Al-Habib Ahmad Syarifah Alawiyah binti Ahmadun Al-Attas, dan yang terkhusus dan teristimewa kepada guru kita bersama, pimpinan Majelis Al-Bahjah Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Al-Mahbub Ahmad bin Muhdar bin Husain ibn Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, semuanya para habaib, para alim ulama, para asatid, begitu banyak hadir di tempat ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer setempat, begitu pula semua yang ikut andil terlaksananya acara pada malam hari ini, baik secara moral ataupun material. Jazahumullah khairal jaza, mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah angkat tangannya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya,
digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Tadi rangkaian maulid telah sama-sama kita baca. Kemudian nasihat yang begitu luar biasa juga telah kita dengar dari guru tercinta Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri. Saudara, saat ini kita berada di bulan Maulid Nabi. Bukan hanya di bulan Maulid, bahkan di mana-mana sampai akhir Jumadil Tsani orang merayakan Maulid Nabi, saudara. Betul? Di kota, desa, masjid, majlis, pesantren, sekolah, kantor, di mana-mana di seluruh dunia merayakan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau Jabodetabek, Banten, Jabar sampai akhir Jumadil Tsani, saudara. Bahkan kadang-kadang ada sebagian yang pengiritan juga bikinnya di bulan Rajab digabungin sama Isra Mi'raj. Kenapa kita rayakan Maulid Nabi, saudara? Kenapa begitu getol di mana-mana merayakan Maulidnya Nabi? Ada apa? Sebabnya apa? Yang pertama, kita merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu. Habib jangan ngarang-ngarang, Bob. Dari mana ceritanya Allah merintahin ngerayain Maulid, Beb? Nggak ada tuh. Tunjukkan ayatnya, Beb. Habib jangan dusta atas nama Allah. Nggak ada di Al-Quran. Allah nyuruh perintahin Maulid. Isna'u maulidan Nabi. Nggak ada di Al-Quran. Habib jangan dusta, jangan bohong. Saudara, mari kita lihat, saudara. Di Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Muhammad. Ini kayaknya yang salawat dikit banget nih. Katakan wahai Muhammad. Yang salawat berarti dipilih oleh Allah tuh, saudara. Bifadlillah, dengan anugerah Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa yang kita lakukan dengan anugerah dan rahmat Allah? Hendaknya kita bergembira sebagai muslim dengan anugerah dan rahmat Allah. Makanya Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur meriwayatkan dari turjumanul Quran Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, kata Sayyidina Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan anugerah Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya al-ilm, yaitu ilmu, saudara. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap ilmu. Ini malam bukan sekedar maulid, tapi perayaan milad Majelis Al-Bahjah yang ke-15, betul? Kenapa dirayain miladnya? Bersyukur kepada Allah, gembira 15 tahun wadah ini buat pakai nyebarin ilmu. Mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah Al-Bahjah eksistensi terus insyaallah, saudara. Artinya kita gembira terhadap ilmu, perintah Allah. Dan selanjutnya Allah katakan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah, saudara? Yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya, saudara, kata Al-Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang jelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi Allah katakan adalah rahmat, sedangkan kita diperintahkan untuk gembira atas rahmat Allah. Artinya apa? Berarti kita disuruh gembira atas Nabi, karena Nabi adalah rahmat Allah. Saya mau tanya, tadi Habib Nabil bahas masalah aura air muka ya. Air muka ya.
Yang jawab yang hadir di sini, gembira nggak? Merayakan Maulid Nabi gembira atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Gembira, senang karena merayakan Maulid Nabi. Hakikatnya gembira atas kelahiran Nabi, saudara. Kalau Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmatnya, sedangkan rahmat Allah itu adalah Nabi, sedangkan merayakan Maulid adalah gembira atas Nabi, maka kesimpulannya berarti kita merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan atas perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Al-Bahjah, Kelapa Dua, semuanya jawab yang kompak. Berarti yang merintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi siapa? Kurang keras, siapa? Berarti yang merintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi siapa? Banyak yang belum jawab, sebut nama Allah. Siapa? Siapa? Kalau Allah yang perintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi, berarti Maulid bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau terpuji? Bid'ah atau bagus? Bid'ah atau berkah? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jelas ya, alasan yang pertama, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena patuh, tunduk, taat kepada perintah Allah untuk bergembira atas kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Ini jam berapa nih? Udah jam 11. Kira-kira lanjut apa kagak? Belakang udah banyak yang ngantuk. Lanjut. Lanjut. Maulid baru jam 11. Bencong jam segini baru dandan, saudara. Jangan mau Maulid kalah sama bencong. Betul? Betul? Saya mau tanya, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Betul? Yakin? Saya mau dengar dulu semangatnya mana Kelapa Dua. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Yang kedua, ta'asyan, waktidaan, waktifaan, wattiba'an li Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ngikutin Nabi. Alasannya gampang. Ngikutin Nabi. Niru Nabi, saudara. Loh, niru Nabi dari mana, Habib? Silakan lihat di hadis sahih. Udah banyak yang bahas hadisnya, saya nggak perlu bahas panjang lebar. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fi. Kenapa saya puasa hari Senin? Karena di hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa? Nabi berpuasa sebagai bentuk syukur atas kelahirannya di hari Senin. Sallu ala Nabi Muhammad. Di hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dikutip oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti ngutip dari Imam Baihaqi. Di situ diriwayatkan bahwasanya begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus jadi nabi, Nabi pernah nyembelih kambing buat ngakikahin dirinya. Padahal kata Imam Suyuti di riwayat lain disebutkan waktu Nabi masih umur 7 hari, kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu udah ngakikahin Nabi, saudara. Ya, di dalam fikih itu dibahas. Andai ini kita udah gede, kita dapat kabar bahwasanya bapak ibu kita belum ngakikain kita. Sunnah kita ngakikain buat diri kita, saudara. Tapi itu kalau belum diakikain. Kalau udah pernah diakikain, nggak perlu diulang lagi, saudara. Al-aqiqah la tu'ad marratan ukhra. Yang namanya akikah tuh nggak diulang 2 kali, saudara. Nah, Nabi udah diakikain sama kakeknya waktu umur 7 hari. Tahu-tahu setelah Nabi diutus, Nabi ngakikain lagi dirinya. Kata Imam Suyuti, sedangkan akikah nggak diulang. Beliau mengatakan, oh berarti setelah Nabi diutus itu bukan akikah, saudara. Yang Nabi lakukan itu bukan akikah. Karena akikah nggak diulang lagi, saudara. Andai kata akikah nggak mungkin diulang lagi. Berarti apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyembelih taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur
atas kelahirannya Sayyiduna Muhammad. Masya Allah, berarti Nabi ngerayain maulid kelahiran. Maulid itu artinya apa sih? Kelahiran. Ada maulid, ada maulud. Kalau orang Betawi ada yang ketiga, mulut. Apa? Mulut. Mulut tuh antara maulid sama maulud. Maulid artinya kelahiran. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maulud, bayi yang dilahirkan. Maulid artinya kelahiran, saudara. Nabi nyembelih kambing buat dirinya ketika kecil. Padahal Nabi udah diakikain. Berarti ini bukan akikah. Berarti ini Nabi tasyakuran atas kelahirannya, saudara. Kalau Nabi tasyakuran atas kelahirannya, berarti Nabi ngerayain maulid pakai cara nyembelih Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti jawab yang kompak. Yang pertama merayakan maulid siapa? Nabi. Yang pertama merayakan maulid siapa? Yang pertama merayakan maulid siapa? Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, hadisnya jelas, dalilnya jelas, hadisnya sahih. Yang pertama merayakan maulid adalah Nabi, saudara. Kalau ada orang yang mengatakan, kata Abu Ya, yang pertama ngerayain maulid itu dinasti Bani Fatimah, itu tradisi kelompok tertentu, itu tradisi firqah tertentu. Yang merayakan maulid itu dinasti Fatimah, itu bukan tradisi kita, saudara. Abu Yazid Muhammad mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, antara dua, imma an jahlin au ta'amin 'anil haq. Kalau enggak bego, belaga bego, saudara. Kalau enggak bego, belaga. Kalau enggak bego, belaga. Kira-kira jelas atau tidak? Kita nggak maksa orang mau maulid, saudara. Silahkan. Nggak ada yang mengatakan ngerayain maulid wajib, saudara. Secara hukum fikih nggak ada. Orang nggak mau maulid, silahkan. Kita hargai. Tapi jangan nyala-nyalain orang yang maulid, saudara. Betul? Jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang maulid, saudara. Betul? Sebagaimana kita nggak boleh nyaci maki orang yang nggak mau maulid, saudara. Selama mereka tidak mengganggu kita, silahkan perbedaan. Yang penting dalam masalah furu'iyah, jangan saling menyesatkan. Alhamdulillah. Sekali lagi jawab yang kompak. Berarti yang pertama ngerayain maulid siapa? Orang keras yang pertama ngerayain maulid siapa? Berarti kita maulid ngikutin siapa? Kita merayakan maulid ngikutin siapa? Kalau ngikutin Nabi berarti bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau bagus? Bid'ah atau baik? Bid'ah atau mulia? Takbir. Sallu Nabi Muhammad. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, karena di momen acara maulid, disinilah diceritakan riwayat Nabi Muhammad, saudara. Di sini diceritakan syama'ilnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan, saudara, sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana hisbahnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad beserta keluarga Muhammad, beserta sahabatnya Nabi Muhammad. Semakin banyak majelis maulid, semakin banyak diceritakan ini, saudara. Betul? Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan kami kisahkan kepadamu kisah-kisah Rasul semua itu. Di Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Tapi Allah ceritain gak kisah Nabi Ibrahim? Ceritain. Nabi Nuh perjuangannya diceritakan. Nabi Musa perjuangannya diceritakan. Nabi Isa perjuangannya diceritakan di Al-Quran. Padahal Al-Quran buat diturunin kepada Rasulullah. Untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa diceritakan kisah-kisah ini? Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak.
semua kisah-kisah Rasul yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah kisah yang memantapkan hatimu. Saudara, Rasulullah tuh imannya udah sempurna. Sebetulnya nggak butuh dimantepin lagi, saudara. Nggak ada yang imannya sempurna kecuali Maulana Muhammad. Sempurna imannya Nabi. Nabi makhluk yang imannya paling sempurna, saudara. Jangankan Nabi, mantunya Nabi, saudara. Jaddul Habaib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Kadang-kadang protes, Beb, kenapa alaihi salam kepada Sayyidina Ali? Imam Bukhari alaihi salam kepada Sayyidina Ali. Itu juga miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, pintu kotaknya Nabi, saudara. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib, saudara, mengatakan, kata Sayyidina Ali, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai tabir dibuka, kelihatan alam malakut, alam malaikat, alam lahut, kelihatan yang gaib, mazdadtu yaqinan. Keyakinanku gak bakal bertambah. Kenapa keyakinan gak bertambah? Udah full, saudara. Ibarat gelas kalau udah full gak bakal nambah lagi, luber ditambah. Kapasitasnya udah segitu, mentok. Nah, Sayyidina Ali pun begitu, saudara. Kata Sayyidina Ali, kalau dibuka ini semua, imanku gak bakal nambah. Karena udah full. Udah gak ada yang samar lagi, saudara. Sayyidina Ali saja begini, apalagi Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad udah penuh imannya. Gak ada keraguan di hati Nabi. Siapa yang berpikir bahwasanya di hati Nabi ada keraguan, berarti ada masalah dengan imannya, saudara. Tapi kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, manusabbitu bihi fuadak, kisah-kisah ini memantapkan hatimu, wahai Muhammad. Sebetulnya yang dimantapkan hatinya bukan Rasulullah, saudara. Kita yang butuh. Kalau Rasulullah saja yang imannya sempurna disampaikan begini oleh Allah, apalagi kita, saudara. Kita lebih butuh. Makanya kita hadir di acara-acara Maulid Nabi. Di dalamnya diceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, perjuangan Ahlul Bait, perjuangan sahabat. Supaya apa? Manusabbitu bihi fuadak, supaya mantap hati kita, saudara. Betul? Kita yang banyak dosa, ibadahnya lek-lekan, ogah-ogahan. Sholat jamaah susah, apalagi tahajud. Padahal banyak dosa. Amal kita amal ahli maksiat. Akhirnya di acara Maulid Nabi kita dengar Nabi kalau sholat, saudara, hatta tawarramat gadama, sampai bengkak kaki Nabi, saudara. Nabi sholat sampai bengkak, terkilir kakinya. Begitu ditanya, kenapa kau melakukan itu ya Rasulullah? Kau tidak punya dosa, semuanya diampuni. Kau sudah pasti masuk surga. Bahkan surga tidak buka kecuali kalau dimasuki oleh Sayyidina Muhammad. Tapi kenapa Nabi sampai seperti itu? Nggak lain dan nggak bukan, kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Nggak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini yang ngomong orang yang udah dapat jaminan sorga, saudara. Pemimpinnya ahli sorga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau, saudara. Nah, kita yang lemes-lemes ibadahnya, males-males dengar seperti ini, saudara. Nusabbitu bihi fuadak, mantap hati kita, saudara. Kalau Nabi saja yang sudah pasti masuk surga, ibadahnya begitu, bagaimana kita, saudara? Ini yang kita pengen di majelis maulid, saudara. Kalau begitu butuh nggak kita sama majelis maulid? Kita yang banyak dosa. Bahkan kalau kita beristighfar pun istighfar cuma di mulut. Nggak sungguh-sungguh dari hati. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarin. Kenapa? Kita ini kalau istighfar kayak ngeledek. Ngomong sama Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Tapi nggak ada penyesalan di hati kita, saudara. Ini Nabi Muhammad yang maksum, yang tidak punya dosa. Nabi Muhammad, saudara, yang sudah pasti masuk surga, pemimpin ahlu surga. Di dalam hadis sahih disebutkan, Rasulullah sehari semalam istighfar minimal 70 kali, saudara. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Siapa ini yang istighfar tidak kurang dari 100 kali? Orang yang sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya, Sayyiduna Muhammad. Lantas kita yang berlumur dosa, saudara, nggak pernah menunjukkan penyesalan di hadapan Allah, nggak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, malas-malasan buat istighfar.
Begitu dengar kisah ini di majelis maulid saudara, nusabbitu bihi fuadak, mantap hati kita saudara. Betul? Kalau begitu butuh nggak hadir maulid? Butuh nggak hadir maulid? Belum lagi ulamanya, habaibnya, kiainya, ustadznya. Yang kadang-kadang begitu nyampein hak itu hak, batil, begitu batil. Begitu kena amplop coklat tebel dikit 2 biji langsung jiper. Saudara. Ada nggak yang begitu? Jawab yang kompak, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Imanuhum fi amplofihim. Begitu hadir maulid Nabi dengar cerita Rasulullah, udah sering dibawain di mana-mana. Bagaimana Rasulullah SAW saking pengen di stop dakwahnya saudara. Orang-orang kufar Quraisy datang ke Nabi. Wahai Muhammad, kalau kau pengen harta kami jadikan kau orang paling kaya. Kau pengen jabatan kami jadikan kau raja. Kau pengen wanita kami kasih yang paling cantik. Ditawarin ke Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Apakah beliau goyang saudara? Apakah beliau mundur saudara? Apa beliau pikir-pikir saudara? Tidak. Dengan tegas, dengan lugas Rasulullah menjawab, "La wallahi la wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah ahlik dunah." Demi Allah, jangankan harta, tahta, wanita, andai matahari di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku meninggalkan ini, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan atau aku mati bersimbah darah. Takbir, takbir. Masya Allah, hati-hati yang udah goyang, yang udah kalah dengan uang di perjuangan dakwahnya. Dengar seperti ini saudara, mantep lagi. Nusabbitu bihi fuadak, buat mantepin hati kita. Orang-orang yang berjuang saudara, ada kadang-kadang yang begitu digertak dikit ngedon. Begitu ada yang ditangkap, kalau di majelis mencok, takbir, takbir. Begitu temannya ditangkap kayak kerupuk disiram air, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ngumpet ngilang. Nanti urusan saya diganggu. Nanti kerjaan saya jadi ribet. Nanti bisnis saya jadi susah. Udah dah, mendingan gue diem-diem aja dah, baik-baik aja dah. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada juga yang merasa berani, merasa sudah berkorban, merasa hebat. Akhirnya dia sombong, saudara. Meremehkan orang lain. Merasa dia yang paling benar. Mentang-mentang udah di penjara. Mentang-mentang paling depan. Orang lain diremehkan, saudara. Siapa engkau? Apa perjuanganmu dibandingkan Nabi Muhammad? Saya pengalaman di penjara, Pak. 1 tahun mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri. Tapi saya nggak belajar sama Syekh Freddy Sambo, kagak. 1 gedung boleh, tapi belajar kagak. Saudara, Masya Allah, saya ngalamin di penjara bersama Sayyidil Walid Habib Rizik. Tapi saya nggak pernah ngalamin apa yang dialamin Sayyidina Muhammad. Wallahi, demi Allah, yang dialamin habaib, kiai, ulama, laskar, pejuang saat ini tidak ada seujung kuku dengan yang dialami Sayyidina Muhammad. Abu Lahab, pamannya Pak, pamannya, kerjaannya tiap hari ngapain? Ngelemparin kotoran depan pintu Nabi, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada. Kata Rasulullah, tetangga model apa begini nih? Seumur-umur nggak pernah saya dilemparin kotoran sama tetangga, saudara. Abu Jahal, syaqi, yang celaka, saudara. Begitu Nabi lagi sholat di Ka'bah, Abu Jahal ngomong, ayo siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari Bani Fulan, ambil tuh kotoran, lemparin tuh ke Muhammad. Nabi lagi sholat di Ka'bah, saudara. Dengan sesumbar dia nyuruh orang ngambil kotoran. Akhirnya berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, syaqi. Berdirilah Uqbah, dia ambil itu kotoran, dia bawa, dia lemparin ke Nabi Muhammad. Nabi lagi sujud. Kulit yang suci.
Yang lalat pun tidak hinggap di kulit tersebut. Yang keringatnya pun lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak akan pernah tersentuh neraka. Kulit yang kita damba-dambakan untuk kita sentuh. Kulit yang mi'raj sampai langit ke-7. Kulit ini dilempari kotoran, saudara. Para sahabat saat itu gak berdaya. Umat Islam masih sedikit lemah. Kufar Quraisy ketawa, cekikikan ngelihat Rasulullah ketika sujud dilempari kotoran, saudara. Rasulullah terus sujud, Rasulullah gak bergerak, saudara. Terus Rasulullah sujud. Sampai datang putrinya tercinta, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dengan tangannya yang suci, saudara. Tangan yang mulia, tangan neneknya para habaib. Tangan itu yang mengangkat kotoran tadi, saudara. Disisihkan kotoran tersebut, ibadah Allah. Dipinggirkan kotoran tersebut dari Rasulullah. Begitu Sayyidatuna Fatimah selesai menyisihkan kotoran tersebut, baru Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Ketika salam, saudara, langsung Rasulullah angkat tangan. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, itu orang-orang sekelompok orang Quraisy aku serahkan kepadamu, ya Allah. Kalau bahasa kita, hancurkan ya Allah. Hancurkan ya Allah. Mereka berurusan denganmu, ya Allah. Itu orang-orang Quraisy begitu dengar Nabi doa begitu, saudara. Padahal mereka merasa Nabi adalah musuhnya. Tapi mereka tahu hati kecilnya mereka salah, saudara. Begitu Nabi doa demikian, yang tadinya mereka lagi ketawa cekikikan, semuanya terdiam, terbengong, saudara. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan fasamma ba'dahum. Sebagian namanya sampai disebutin nama Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Muayyid. Disumpahin atu-atu sama Nabi, saudara. Satu-satu disumpahin sama Nabi. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata ahli sejarah, itu nama-nama yang disebut sama Nabi, mayoritas di antara mereka mati ketika perang Badar kena sumpahnya Nabi, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi pernah nyumpahin juga. Jangan lu pikir Nabi cuma sabar-sabar aja. Ada kalanya Nabi nyumpahin, saudara. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Nabi nyumpahin, saudara, ketika dilemparin kotoran, saudara. Disumpahin sama Nabi. Ini jadi dalil orang yang dizalimin boleh nyumpahin orang yang menzalimi. Di Al-Quran tuh Al-Quran kasih dua hak. Orang yang dizalimin, yang paling afdal, yang paling bagus memaafkan, kata Al-Quran. Tapi kalau dia belum bisa memaafkan, maka ada yang kedua. Yang kedua apa, saudara? Maka yang kedua dia boleh ngebalas atau ngedoain yang jelek kepada orang yang dizalimi, saudara. Itu boleh, itu hak. Makanya saya kadang heran, saudara. Kalau ada satu habaib ulama yang dizalimin, hak dia untuk ngikutin kakeknya Nabi Muhammad, disumpahin orang yang ngezaliminnya, saudara. Tahu-tahu ada yang komentar, itu kenapa tuh Habib-Habib kok ngumpain orang? Nabi kan gak pernah nyumpahin orang. Pak Ul, kenapa lo gak ngomentarin orang yang zalim? Kenapa yang dizalimin lo ributin, saudara? Betul. Betul. Padahal ada contohnya dari Nabi Muhammad. Ada kalanya boleh seperti itu, saudara. Dan persis kejadiannya, saudara. Persis kejadiannya. Dulu di zaman Nabi, orang-orang yang disumpahin sama Nabi, saudara, apa yang terjadi? Mati di perang Badar, saudara. Zaman sekarang begitu. Begitu ada ulama dizalimin, begitu ada ulama ditindas, terjadilah mubahalah. Apa yang terjadi, saudara? Satu persatu orang yang menzalimi ditunjukkan oleh Allah, saudara. Takbir. Takbir. Saudara, hati yang sudah lemah, yang sudah lemes dalam berjuang, yang sudah ogah-ogahan, yang sudah takut, begitu dengar perjuangan Nabi, saudara, begitu dengar perjuangan para sahabat, manutsabitu bihi fuadak, mantap lagi hati kita, saudara. Mantap lagi hati kita. Naik lagi keberanian kita, naik lagi semangat perjuangan kita. Buat ini kita hadir Maulid Nabi, saudara. Betul. Masya Allah. Makanya selalu diingatkan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kata para ahli tafsir menafsirkan hadis ini, saudara. Ulama itu bukan hanya mewarisi akhlaknya, bukan hanya mewarisi ilmunya,
bukan hanya mewarisi keilmuannya, bukan hanya mewarisi kemuliaannya, tapi ulama juga akan mewarisi resiko perjuangannya, saudara. Orang yang membawa risalah Nabi, Waraqah bin Naufal sudah mengatakan, ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi, saudara. Kata Waraqah bin Naufal, siapapun yang membawa ajaran yang engkau bawa, maka pasti resikonya akan dimusuhi, saudara. Siapapun, saudara. Mau lembut, mau keras, itu urusan belakangan. Tapi siapapun yang tulus memperjuangkan agama Rasulullah, pasti ada risikonya, saudara. Pasti ada tantangannya. Nggak ada yang gratis. Jannah mahibalash. Jannah mahibalash. Nggak ada yang gratis, saudara. Nggak ada perjuangan tanpa risiko. Saya teringat Al-Habib Muhammad Al-Haddar dari Bayda. Ini cerita saya dengar langsung kemarin dari anaknya Munsif. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Dia cerita kemarin ketika petamburan. Habib Muhammad Al-Haddar Bayda, mertuanya Sayyidil Habib Umar dan mertuanya Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dakwahnya diterima. Diterima, masyarakat luas mengenal beliau. Manfaat luar biasa dakwahnya, saudara. Ini kabar sampai ke khatimatus salaf. Al-Habib Alwi bin Syihabuddin. Habib Alwi, begitu Habib Muhammad Al-Haddar datang, Habib Alwi dengar kabar itu, Habib Alwi nunjukin biasa saja. Nggak nunjukin respon senang yang bagaimana gitu. Biasa saja Habib Alwi. Datang lagi Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Alwi masih biasa saja. Sampai berikutnya, saudara, Habib Alwi bin Syihab dapat kabar. Habib Muhammad Al-Haddar gara-gara dakwahnya ditangkap, saudara. Habib Muhammad Al-Haddar gara-gara dakwahnya ditangkap. Begitu Habib Muhammad Haddar selesai daripada menjalani hukumannya, ditangkap, keluar, datang lagi ke Tarim, ketemu Habib Alwi bin Syihab. Kata Habib Alwi bin Syihab, disambut dengan gembira riang, dengan penuh senang. Apa kata beliau? Sekarang baru aku yakin, aku tenang, kau betul-betul pewaris Nabi Muhammad, karena kau mewarisi resikonya Nabi Muhammad, saudara. Resiko nggak harus dipenjara. Bukan berarti yang dipenjara lebih mulia dari yang belum dipenjara. Enggak, saudara, belum tentu. Hatta di penjara kalau nggak ikhlas juga belum tentu, saudara. Saya bukan lagi membanggakan diri saya, tapi siapapun Anda, kalau berdakwah, memperjuangkan agama Rasul, pasti akan berbenturan dengan hawa nafsu. Siapapun yang hawa nafsunya dibenturkan, pasti akan marah. Tapi kau jangan mundur, sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara, saya ingatkan kepada umat Islam, saya ingatkan kepada para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, dan saya ingatkan kepada diri saya sendiri, saudara, sebagaimana dulu Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, diludahi, dicekik, dilempari kotoran, ingin ditangkap, ingin dibunuh, sebagaimana Nabi melakukan itu semua, saudara. Tapi Nabi tidak mundur untuk memperjuangkan dakwahnya sampai beliau wafat. Maka begitu juga ulama yang ada saat ini, saudara. Begitu pula umat Islam, kau memperjuangkan agama Nabi, kau akan dapat resiko. Kau akan dapat resiko, mungkin kau akan dibully, mungkin kau akan dicaci, mungkin kau akan dimaki, mungkin kau akan dihina, mungkin kau akan dibunuh. Tidak menutup kemungkinan. Tapi saudara, sebagaimana Nabi tidak mundur, sahabat tidak mundur, begitu juga umat Islam, para ulama, para habaib, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak boleh mundur untuk memperjuangkan agama Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap bersatu. Orang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap memperjuangkan agama Rasulullah, siap lanjutkan perjuangan Rasulullah. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya terakhir saya minta doa, kita sama-sama baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Dan saya minta terus, jangan berhenti doakan, terus jangan berhenti doakan. Mudah-mudahan 6 syuhada diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak,
khususnya 6 syuhada, mudah-mudahan dibongkar semuanya oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah, dijaga dari bala, dijaga dari musibah, dijaga dari orang-orang zalim, dijaga dari orang-orang yang berniat buruk, dijaga dari orang-orang yang adu domba umatnya Nabi Muhammad. Karena kalau umat Nabi Muhammad diadu domba, yang sedih Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa banggakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa banggakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat senyumnya Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man awal Imam al-Qutb Abdullah bin Muhsin al-Attas jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ajak qosidah, tapi ini qosidahnya interaktif. Udah lama saya nggak bawain nih. Saya pengen bawain lagi supaya umat semangat. Karena nih udah 2 tahun Maulid libur di Kelapa II ya. 2 tahun pindah ke Robolong. Alhamdulillah Habib Ahmad nggak pernah libur. Ya, walaupun ya yang urusan kerumunan Maulid di penjara ya bertamburan doang urusan. Jangan dilanjutin dah. Katanya sih begitu katanya. Ya, tapi alhamdulillah kita senang. Biar kata ada niat, yang penting di mana-mana Maulid Nabi jalan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali normal lagi. Makanya supaya semangat. Nanti saya mau ajak sholawat. Kalau saya katakan manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Tapi jawabnya yang semangat, setuju? Setuju? Yang semangat dapat kebulinya 2 nampan. Setuju? Urusannya sama Habib Ahmad, itu bukan sama saya. Coba saya pengen tes lagi. Manusia idolaku, manusia panutanku. Yang belakang suaranya kurang kencang, coba dikeluarkan semuanya sama-sama. Hadroh ikut. Tapi nanti ini hadroh masih ada apa kagak nih? Oh masih, ini dia deh. Hadroh masih ada. Ini dari Bekasi atau dari Habib Ahmad? Hah? Campuran, Bekasi. Mudah-mudahan Habib Abdullah bin Ali Al-Atos kita doain lagi kurang sehat. Biar Allah kasih sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama. Sama-sama. Sebelum saya tutup salawat, saya lupa. Sebelum saya tutup salawat, nanti sambil ada yang ngiter. Tapi salawatnya jangan jadi kendor. Kadang saya kalau mau salawat disuruh nyumbang, begitu disuruh nyumbang salawatnya langsung kendor. Baru disuruh nyumbang dikit salawatnya kendor tuh. Habib Ahmad Al-Bahjah pengen bikin sentral pengajian di daerah Cipete, Cipondoh. Nah, lagi bebaskan tanah. Itu bukan urusan Habib Ahmad pribadi, tapi ini urusan dakwahnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih malam kalau kita mau girangin Nabi, yuk kita sukseskan dakwahnya Sayyidina Muhammad. Dakwanya Al-Bahjah yang tujuannya nggak lain dan nggak bukan. Saya tahu bagaimana ikhlasnya Habib Ahmad. Saya tahu bagaimana sungguh-sungguhnya Habib Ahmad. Yuk, mari sama-sama kita dukung, saudara. Siap kita dukung pembangunannya? Nah, nanti ada tim yang keliling. Ada tim yang keliling, keluarkan infak terbaik kita sambil buat membantu perjuangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Majelis Al-Bahjah. Insya